Halo semuanya, kali ini aku akan membawakan film Hong Kong misteri dengan penuh aksi. Ngertilah maksudku ya. Langsung aja, perkenalkan tokoh utama pria bernama Jay. Jay adalah seorang penulis sukses. Bestseller bukunya mengisahkan cintanya yang romantis dengan sang istri yang sangat sempurna, bagaikan di surga. Padahal kenyataannya, Kiki, istrinya ini boro-boro romantis, malah dia sangat malas dan tukang nyuruh-nyuruh. Pekerjaan rumah tidak dia kerjakan, dia juga tidak mau menjemput anak pulang sekolah. Bahkan rapor siswa pun harus sang suami yang menandatangani. Hal ini sangat membuat Jay kesal. Tapi karena Jay adalah penulis terkenal, tentu saja hal memalukan seperti ini hanya dia dan teman-temannya yang tahu. Ditambah lagi, dia menjual cerita istrinya yang seperti malaikat di bukunya. Makanya, selama ini Jay tidak pernah komplain apapun padanya. Jay mewarisi harta orang tuanya berupa apartemen. Singkat cerita, apartemen yang tepat ada di atas apartemen dia tinggal sudah lama tidak laku disewakan. Suatu hari, calon menelpon dia dan berkata bahwa ada wanita yang sangat cantik ingin melihat apartemennya. Jay pun datang dengan menyembunyikan kegirangannya dan bertemu dengan calon penyewa. Cewek ini bernama Elaine, seorang cewek Jepang. Setelah melihat rumah, dengan sengaja Elaine meninggalkan BH-nya yang berukuran di atas rata-rata. Setelahnya, Elaine sengaja menelpon Jay dan pura-pura, "Di dalam bungkusan ada barang pribadiku, jangan dibuka ya." Terus dia juga bilang, "Apartemennya aku suka, tapi harga 48.000 itu terlalu mahal. Aku nawar di 30.000, boleh tidak?" Jay pun memberikannya karena ada udang di balik batu. Maksudnya karena baik hati. Elaine pun mulai tinggal di apartemennya. Malam harinya, tiba-tiba ada stocking yang jatuh ke jendelanya. Dan Elaine hanya mentransfer uang sejumlah 15.000. Jay pun menelpon Elaine bertanya kenapa hanya 15.000. Elaine pun sambil pakai lotion berkata, "Uang di bank hanya tinggal segitu, tapi aku ada uang cash, ambil saja ke kamarku, dan jangan lupa bawa stokingku yang jatuh tadi." Jay pun mengerti apa yang dimaksud Elaine. Jay pun berbohong pada istrinya, berkata akan keluar jalan-jalan, padahal datang ke kamar Elaine. Elaine pun dengan malu-malu berkata, "Pekerjaanku hanya menjual asuransi. Uangku tidak cukup menyewa apartemenmu ini, jadi bagaimana kalau menyewanya sama-sama denganku? Dengan begini, kamu bisa kapan saja datang bermain denganku." Jay pun awalnya ragu, tapi ya karena Elaine cuma bayar 15.000, ya harus dinikmati aja lah ya. Jay pun berolahraga dengan Elaine. Harga sewa rumah dari 48.000 turun sampai 15.000. Jay pun tidak bisa menyia-nyiakan kerugiannya ini dan setiap hari berbohong pada istrinya, bilangnya mau lari malam, padahal dia olahraga dengan Elaine. Elaine makin ngelantur, minta gratis untuk biaya sewa rumah. Tentu saja Jay menolak. Jay pun berkata, 15.000 aja udah murah, meskipun kamu berolahraga denganku. Mana ada sewa rumah gratis? Ini baru sebulan, jangan-jangan kamu mau merasku ya? Kalau aku tidak memberimu uang, nanti kamu ngaku aku memperkosamu lagi. Setelah mendengar Jay, Elaine pun menulis surat yang berkata bahwa mantap-mantapnya dengan Jay adalah kehendak sendiri dan tanpa paksaan. Jay pun dengan tenang berkata, "Sudahlah, ayo kita main lagi." Mereka pun mantap-mantap lagi dan suratnya terjatuh ke bawah ranjang. Katanya, cewek itu makhluk yang punya insting kalau pasangannya selingkuh. Istrinya pun merasa ada yang tidak beres dengan Jay yang pulang pagi mulu. Besokannya, ketika Jay ingin lari, tiba-tiba istrinya yang curiga pun ikut untuk mengawasinya. Jay pun jadi tidak ada kesempatan untuk bertemu dengan Elaine. Jay pun semakin gusar, sehari 2 hari sih oke, tapi kalau kelamaan ya kasihan juga. Jay pun membuat rencana liburan untuk istrinya dan berpura-pura tidak bisa ikut karena ada hal mendadak yang harus diurus di kantornya. Ketika istrinya pergi, Jay pun akhirnya bisa berolahraga lagi dengan Elaine. Pun datang dan mereka berdua beraksik gembira. Istrinya kemudian pulang, tetapi Elaine tiba-tiba berkata bahwa mulai sekarang sekali cerot 30.000. Jay pun marah dan Johnny yang menggebu-gebu hanya bisa dilampiaskan pada istrinya, tetapi ditolak karena tidak ada kondom yang tersedia. Jay pun hanya bisa mengalihkan nafsunya ke olahraga. Malam itu dia olahraga semalaman. Keesokan harinya saat Jay dan istrinya akan keluar naik lift, kebetulan ada Elaine di sana. Mereka berdua pun pura-pura tidak kenal, tetapi Elaine malah ngeremes pantatnya Jay, hampir saja ketahuan. Sore harinya, Jay terkejut mengetahui anaknya sudah dijemput oleh seorang yang tidak dikenal. Jay pun mencari Elaine ke taman. Untungnya anaknya selamat. Elaine kemudian meminta uang sebesar 50.000 untuk jajan. Jay yang asalnya keberatan pun akhirnya hanya bisa memberikannya karena diancam hubungan terlarang mereka berdua dibeberkan. Hal ini tidak berhenti sampai di situ. Ternyata Elaine malah makin memeras Jay. Kali ini dia meminta 100.000 atau tidak video syur mereka akan jadi viral di internet. Jay pun berkata, "Kalau aku punya uang segitu, mending aku sewa pembunuh untuk membunuhmu 10 kali. Elaine malah balik berkata, "Jika aku tiba-tiba mati, videonya akan otomatis terupload ke internet. Aku berikan kamu waktu 5 hari ya, pikirkan baik-baik." Jay yang kebingungan pun meminta nasihat pada teman-temannya yang seorang pengacara. Mereka pun memberitahu Jay berbagai macam cara untuk mengatasi Elaine, tetapi memang yang paling sulit adalah untuk lepas dari jeratan pembunuhan.
Singkat cerita, tiba-tiba Elaine ditemukan sudah mati mengenaskan di depan apartemennya. Polisi pun datang dan menyelidiki ke apartemennya Jay. Jay pun dibawa untuk diinterogasi. Jay berkata bahwa hubungannya hanya sebatas penyewa dan tenan, tetapi Jay tidak bisa mengelak ketika polisi menemukan surat yang ditulis Elaine yang waktu itu yang jatuh ke bawah ranjang. Selain itu, di CCTV terlihat perilaku mereka berdua yang mencurigakan. Jay pun menjawab bahwa Elaine mengancam akan bunuh diri kalau aku tidak bercerai dengan istriku. Tetapi polisi bilang bahwa ada tanda perlawanan di pagar balkon. Ada bekas metal juga di kukunya Elaine. Jay akhirnya mengaku bahwa dia yang telah membunuh Elaine. Seharusnya kasus ini berakhir setelah Jay mengaku, tetapi seorang detektif psikologis pembunuhan berkata ada yang aneh dari saat video Jay diinterogasi. Dia merasa bahwa Jay berbohong, ditambah lagi tidak ada bukti nyata yang memperlihatkan Jay yang mendorongnya jatuh. Selain itu, jika kamu membunuh orang, apa mungkin mengaku secepat itu? Maka, polisi pun menyelidiki kembali ke apartemen Jay dan menemukan buku diari istrinya. Istrinya pun dibawa untuk diinterogasi. Polisi berkata, kamu mengetahui hubungan terlarang suamimu kan, makanya kamu membunuh Elaine. Kiki pun mengelak, aku tidak pernah menulis buku diari tersebut, tetapi polisi memperlihatkan rapor anaknya dan ternyata tulisannya sama. Kiki berkata, itu bukan aku yang menulisnya, tetapi polisi menambahkan, suamimu tidak ada di TKP waktu pembunuhan terjadi. Selain itu, di baju yang dipakai korban ditemukan benang dari yang sama dengan baju tidurmu. Ditambah lagi, CCTV ruangmu juga memperlihatkan kamu pernah mencoba bunuh diri dengan anakmu. Setelah diselidiki, istrinya juga mempunyai riwayat penyakit mental. Maka polisi pun menyimpulkan bahwa istrinya mengetahui suaminya selingkuh, maka istrinya menggila dan membunuh Elaine. Akhirnya, Kiki pun tetap tidak mengaku dan berkata bahwa dia telah dijebak. Polisi pun kebingungan, sang suami mengaku tetapi tidak ada bukti, sedangkan semua bukti mengarah pada istrinya. Untuk membuktikan siapa yang bersalah, polisi pun membebaskan mereka berdua, tetapi tentu saja dalam pengawasan. Benar saja, tidak lama kemudian, Kiki langsung membius Jay dan membawanya ke sebuah pabrik. Jay pun siuman dan berkata, apa maksudnya ini? Aku sudah mengaku ke polisi. Kiki kemudian menamparnya dan berkata, tetapi kenapa polisi masih menangkapku? Itu karena kamu bilang aku ini sakit mental ya? Ingin menyalahkan semuanya padaku. Jay pun dipukul berulang kali sambil dimaki, kemudian diikat ke alat pemotong kayu. Untungnya, polisi datang tepat waktu untuk menyelamatkan Jay, istrinya pun langsung diringkus. Di penghujung cerita, Kiki pun dijerat pasal berlapis karena melakukan pembunuhan berencana dan menyerang suaminya, sedangkan Jay dibebaskan dan terlepas dari segala kecurigaan. Tapi, apakah benar Kiki pembunuhnya? Plot twist nih, sebenarnya pembunuhnya adalah Jay. Kiki sangat muak dengan Jay yang menulis cerita tentang dirinya sebagai istri yang sangat sempurna. Dari itu, Kiki dengan sengaja menyewa Elaine untuk berselingkuh dengan suaminya. Hal ini demi mendapatkan video suaminya berselingkuh untuk mencemarkan nama baik suaminya sebagai penulis. Yang di luar perhitungan adalah Elaine menyadari bahwa Jay lebih kaya dari istrinya. Semua apartemennya adalah atas nama suaminya. Jadi setelah membuat video, Elaine tidak memberikannya pada Kiki, malah dia memeras Jay dengan video tersebut. Tapi terlepas dari perasaan Elaine, Jay pun merencanakan segalanya dan membunuh Elaine. Agar terlihat istrinya yang membunuhnya, Jay pun menulis buku harian istrinya, membuat rekaman palsu sakit metal isinya, video CCTV di rumahnya pun sengaja dia buat dengan temannya yang berpura-pura menjadi istrinya. Dengan begini, polisi percaya bahwa istrinya memang gila dan membunuh Elaine. Jay bahkan sampai membuat mesin pelontar untuk membuat seakan-akan Elaine mati didorong oleh seseorang dan membuat alibi dirinya berada di tempat lain ketika pembunuhan terjadi. Ceritanya pun berakhir. Film ini ingin memberitahukan kepada kita semua manusia itu adalah makhluk yang sangat menakutkan. Bahkan suami istri saja bisa sampai begini. Sampai jumpa di video selanjutnya.